desain batik Bogor yang kita menangkan juara, kita nyebutnya batik juara karena kita jadi juara untuk desain batik Bogor. Di sini kita menampilkan matahari, sinar mataharinya menghidupi. Ini awan, ini curah hujan. Ya karena Bogor kan dikenal sebagai kota hujan. Ini hutan arum. Ya hutan arum itu kan apa namanya bunga yang ada di Mandaya. Ini Rafflesia Padma. Karena di Bogor itu bukan Rafflesia Amondi tapi Rafflesia Padma. Ini teratai Victoria yang besar tuh. Ini di Jam Bogor, Uncal. Nah, gitu. Jadi ini menggambarkan diorama Bogor. Warna yang dibikin cerah supaya menarik. Ini lumayan nih Pak pengerjaannya karena pakai teknik coret kan. Dari satu nih. Dari satu. Iya. Mas Yanto bisa ambilin titik yang kita bikin waktu ke Rusia. Jangan macam-macam warna ya. Merah, marun. Tapi motifnya sama ya Bu? Motifnya sama. Ya? Ada yang pakai hijau, ada yang pakai burung, ada yang enggak. Ini yang enggak pakai burung. Kita dulu yang pakai burung. Orang sini jarang yang mau ada hewannya. Iya. Nah, jadi saya bikin banyak yang enggak pakai. Oh ini ada. Ini ada burungnya. Burungnya dipakai, motifnya burung Rusia, Phoenix ya, kita kenalnya Phoenix. Ini Phoenix kalau di Inggris, tapi kalau di mereka nyebutnya Zaptista. Zaptista itu burung Phoenix Rusia. Ini kita bikinnya. Ini bunga-bunga juga bunga dari motif bunga Rusia yang kita pakai. Ada warna macam-macam banget. Ini coklat. Hitam ini udah tinggal sedikit, maksudnya warnanya udah nggak komplit. Ini udah nggak buat lagi saya. Oh ini bahannya apa tuh? Itu tenun ATBM. Hitam, semuanya coret ya. Oh iya saya lupa nerangin. Kalau di kita ini motif bikin satu apa namanya desain itu pakai teknik. Biasanya kan orang nyelup. Kalau orang nyelup itu kan bisa satu kayak kolam gitu buat nyelupnya. Tapi kalau kita bikinnya udah teknik brush, jadi painted brush, painted batik. Nah painted batik itu kenapa saya memilih itu? Karena waste yang ditinggalkan itu jadi sedikit kan saya pakainya cuma mangkok. Udah habis sudah. Nanti sudah residunya pun nggak terlalu banyak dan saya udah nanti ada beberapa bahan yang bisa menyerap untuk itu. Tapi bisa alami Bu, maksudnya natural. Saya ada yang alami, tapi kebetulan di sini nggak ada. Tapi udah karena itu kan jatuhnya mahal ya, karena di dalam situ yang pakai alami dulu. Dulu waktu itu saya bikin yang alami itu untuk desainer dari Perancis. Dia bikin lingerie, pakai tenun ATBM. Harganya jangan nanya deh, mahal banget karena kita ngerjain tulis bahannya sendiri udah mahal. Ini ATBM tapi bukan silk, tapi itu silk. Sekarang saya nggak sanggup beli sutranya makin tinggi. Kan dulu kita punya tempat tenun di sini. Ya, sekarang udah nggak ada karena pekerjaannya udah nggak mau, dia mau kerjanya kerja komputer. Jadi udah nggak apa-apa. Ya ulu juga ada, ini tinggal ini aja udah saya nggak bikin lagi, udah selesai. Oh ya, satu lagi yang ini saya juga bikin namanya Matryoshka. Matryoshka juga saya bikin di Rusia, untuk Rusia. Matryoshka itu namanya boneka yang boneka Rusia yang di dalamnya ada lebih kecil. Saya bikin juga ini Matryoshka, tapi Matryoshkanya ini kita ngasih kerjaan ke satu ibu guru yang memang bisa ngerjain, terus dia ngajarin tetangga-tetangganya. Jadinya dari sini lumayan kita di sana juga pulangnya habis.
sini juga sih. Ini yang tadi ya, saya kasih lihat. Ini motifnya ada macam-macam sih. Asya. Karena belum ada yang bikin, di sana juga mereka bilang katanya unik banget. Ini matroska ini. Motifnya macam-macam. Tapi ya semuanya karena ini memang judulnya juga batik Rusia matroska. Makanya tadi Zakistan. Lain lagi. Oke. Di Rusia juga ada motif-motif kayak batik gitu, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kan mereka printing ya. Mungkin yang ada yang kerjaan tangan Kerjaan juga. tangan ada. Kerjaan tangannya kekerjaan kayu. Oh, kayu. Nah, dan kayu ya itu tadi boneka. Kalau itu saya juga pernah lihat tuh ya batik di sana. Makanya saya pengen tertarik untuk membuat sesuatu yang baru gitu loh di batik pun. Kalau kita kan karena kita melihat batik tuh bisa berdasarkan motifnya atau berdasarkan cara prosesnya. Jadi kalau misalnya kayak motif parang segala macam orang tahu itu batik. Nah dari situ atau tapi saya memilih ke proses batiknya. Karena kalau saya ngambil yang di sini saya lebih free. Jadi Asal pakai itu nggak perlu pakem dan nggak ada nanti. Saya takut kalau misalnya nanti pakai pakem nanti menyalahi kan. Itu kan keras banget ya aturannya. Maksudnya orang tahu seperti itulah. Batik buat si ini, batik ini. Saya nggak mau terlalu itu, saya maunya free. Makanya saya bilangnya bikin bohemian batik. Bohemian tuh, kenapa saya pilih bohemian? Karena bohemian itu nama yang dikenal. Kan kita mau bawa keluar. Orang itu cenderung kalau mau melihat sesuatu yang asing itu, kalau melihat sesuatu yang asing atau melihat sesuatu asing tuh. Tapi kalau saya bilang bohemian, mereka ngerti. Bohemian tuh freestyle. Jadi dia akan merasa lebih akrab. Kalau di sini saya bisa bikin nama apa aja. Tapi udah orang terlanjur tahu bohemian sih. Gitu. Jadi udahlah nggak apa-apa, yang penting barang aku ini terima. Gitu loh. Daripada saya bikin yang nama sini tapi mereka apaan sih nih? Jadi biar aja. Itu kan teknik salah satu teknik kita untuk menjual. Kalau Bogor tuh masuknya jadinya freestyle gitu. Apa namanya di sini bilang Motif Bogor. bohemian, tahunya Bohemian. bohemian. Tapi bohemian tadi udah lumayan orang tahu. Tapi saya akan mempopulerkan painted batik. Apa yang Nanti saya akan berkembang lagi kan saya banyak bikin itu tuh. Kayak dulu saya pernah menang tapi udah lama ya. Batik Yayasan Batik Indonesia tuh ngadain lomba. Saya ikutan. Saya masukin yang busana, kategori busana sama yang interior. Yang finalis dua-duanya. Tapi yang menang yang busana. Soalnya kalau dua-duanya menang saya dapat juara umum. Katanya dapat dibagi. Ya nggak apa-apa deh. Oke aja. Nah di situ saya udah memasukkan unsur yang di luar batik. Gitu loh. Jadi membuat sesuatu yang out of the box. Nah di situ saya udah bikin stitch batik. Yang saya menang itu stitch batik. Nah, ini saya kasih lihat itu. Di stitch batik ini udah masuk berarti kayak yang saya kenakan ini juga kan stitch juga kan, cuma yang paling sederhana. Nah kalau berkembang lagi nanti saya jadi akhirnya bikin sesuatu yang baru yang udah bukan cuma batik, jadi mix media batik udah bukan cuma itu lagi, karena bisa semuanya kita kalau dalam desain itu boleh aja selama kita tidak kayak tidak keluar dari maksudnya menyentuh yang kayak agama, yang aturan-aturan yang mendasar tuh jangan sampai senggol lah gitu, norma-norma gitu nggak boleh. Tetap dalam koridornya. Nah itu jadi kita aman. Nah, kita mulai kembangkan karena saya pernah lihat di Rusia, tapi walaupun saya dari ini ya dari YouTube saya lihat, Google itu ada desainer batik yang bikin itu kayak princess bagus banget. Gitu. Saya pikir kenapa di Indonesia malah terbatas jadi kepentok itu lagi seumur hidup orang bikinnya itu. Nggak apa-apa kita cobain sesuatu yang baru yang
namanya yang bikin orang untuk mau berpikir, oh iya ya ternyata boleh ya, ternyata bisa ya. Itu yang kita lakukan. Nah, kayak terus disesuaikan karena kita banyak keluar kayak ini kan, kayak gini nih. Mana sih macam? Yang ya kayak gini lah. Salah satu contohnya. Ini kan nggak umum, gitu. Kenapa ya tadi saya bilang desain orang selalu membuat itu selalu dasarnya sama satu. Kayak tadi saya bikin ini kan satu sama. Karena dia pakai teknik celup. Nah, kalau di sini ini si dasarnya itu dia berwarna-warni, bisa aja berwarna-warni. Karena saya pakai teknik melukis, painted batik. Jadi teknik coret yang biasa dipakai untuk detail-detail kayak gini ya, ini kan dicoret nih di warna. Saya keluarkan, jadi di luar ini. Oh iya. Ya, lain-lainnya, of course. Jadi painting, nggak akan pernah ketemu yang sama. Iya. Ini sama dengan saya melukis. Gitu. Dan orang menghargai ini. Di sana juga orang-orang pada senang gitu. Cuman kan kita terbatas bawanya ya. Itu aja udah sampai dorong-dorongnya kayak. Gitu. Sama style yang kepake sama mereka ya. Kayak ini nih. Nah, saya kasih lihat ini. Yang sama Mbak Tijore. Ini kan cuma kayak gini Kut. Ini udah masuk kontemporer batik. Jadi udah bukan batik yang standar. Dan pakainya juga yang simpel ya. Saya pakai di bawah ini kayaknya sih. Ini aja Kut. Saya nggak butuh size. Semua orang bisa masuk pakai ukuran ini. Dan saya nggak repot gitu. Satu aja udah gini. Cuman ya itu bahannya tuh ternyata terbatas. Kalau saya mau nonu nanti jatuhnya mahal. Gitu. Ini banyak. Ini ada bahan kita dapat dulu dari teman nggak ada. Apalagi yang mau diinvestasikan ini. Bahan bakunya aja kita buat sendiri. Dulu kan kita punya tempat tenun tuh. Jadi saya pakai ini nih, yang yang saya bilang stitch batik. Ini mesinnya pun saya bongkar dari mesin jahit biasa, kita bongkar karena saya nggak punya mesin yang itu. Ini juga ini lumayan kerjaannya karena bahannya tuh bikin sendiri. Sekarang udah nggak ada Pak, diganti ruko. Ini juga sama. Ini kita yang mau keluarin Pak, ini serinya sama dengan seri yang itu, yang di bus. Oh ini yang itunya Bu ya? Ada ini benar-benar satu-satu. Desain yang di bus ini ya Bu? Bukan, nanti saya ada di belakang. Banyak banget ini, dan semua nggak ada yang sama. Semuanya beda semua. Pak sama mau dimakan Pak? Jadi satu motif, satu bahan Iya. ya Bu. Iya. Kadang ada yang motif tumpalnya sama, cuman ininya nggak beda. Kalau yang stitch ya, karena kebanyakan pinggirannya juga saya batik kan. Semua itu. Karena maksudnya Udah capek-capek foto posternya udah dipakai aja. Gua harus lipstikan dulu dong. Tadi Pak Mul kemarin ikut dua kabeh iki. Iya, maskeran terus ya di bawah. Bentar, ini jam dulu. Ya udah oke itu. Ini jam. Ini Pak, yang batik yang batik. Oh yang itu ya, bus Bu. Pada di ini yang di bus pada di. Cuman saya gambar ulang. Iya. Yang jelas motif ini Bu. Iya. Sekali lagi Bu. Ulang itu ya, buka ya. Tadi Pak.